Usai mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit lantaran didiagnosa mengalami peradangan pernafasan, kini pedangdut Nazar masih harus melewati beberapa masa pemulihan. Sempat alami kesulitan bernafas hingga hilang suara, Nazar pun juga mengalami penurunan berat badan yang begitu signifikan saat menjalani rawat inap di rumah sakit. Penyanyi berusia 35 tahun tersebut pun menduga bahwa dirinya drop dan mengalami radang saluran pernafasan lantaran diet ketat berbarengan dengan kegiatan padat yang dijalaninya. Lantas, seperti apa semangat Nazar untuk bangkit dari sakit yang kini masih dideritanya? Dan seperti apa pula perkembangan kesehatannya kini? Jadi kemarin itu aku ada kayak radang, tapi peradangannya itu di saluran pernafasan bawah. Jadi dekat paru-paru gitu. Nah jadi kenapa aku tadi teman-teman disemprotin apa? Karena aku nurut. Pokoknya kata dokter gini. Apalagi di 2 minggu terakhir sebelum pulang dari rumah sakit tuh aku nggak boleh terima tamu sama sekali. Karena kata dokter nggak boleh. Kan suara aku nggak gini kemarin mah boro-boro nggak ada suaranya. Terus ya pokoknya berat badan turun apa karena mungkin ya memang namanya orang habis sakit ya gitu. Jadi sekarang tuh lagi pemulihan. Ini aja nih bibir aku nih. Ini tuh bekas mungkin panas dari obat, ya karena lama ya dikasih obat jadi mungkin pecah panas gitu. Sesek. Jadi nafas susah gitu karena memang ada luka di paru-parunya sehingga itu yang aku bilang peradangan di paru-paru itu. Jadi akhirnya kemarin itu aku sampai bronkoskopi akhirnya dibersihin lah gitu pokoknya dilakukan hal yang terbaik oleh dokter-dokter di Rumah Sakit Mayapada Hospital. Jadi aku tuh kemarin tuh pokoknya apa aja dok yang penting sembuh gitu. Kalau aku dalam hal apapun aku gini, nggak pernah merasa aduh down, aduh gini. Kalau aku gini, oh sakit ya, jadi harus gimana? Oh harus gini, oh harus diobatin. Oh gini gimana dok, maunya gimana, baiknya gimana? Kalau aku mau yang cepet tapi selesai gitu. Jadi aku tuh harus semangat karena menurut aku yang sakit itu nggak bisa yang dimenye-menye gitu, nggak bisa. Jadi aku tuh berusaha untuk ayo gimana nih supaya sehat kembali. Aku bilang dok saya nggak apa-apa nggak kerja sebulan Ramadan itu, tapi saya harus lebaran sekeluarga. Jadi gimana dok? Yang aku tanya cuma gitu doang, baiknya gimana jadi gitu. Makanya aku nggak pernah ngedown atau apa, cuman ya pokoknya harus gimana caranya sehat lagi gitu. Sekarang aja aku enak bisa ngomong gini. Kalau kemarin tuh nggak bisa ngomong karena sesek gitu. Jadi memang alhamdulillahnya memang semuanya dari Allah ya, yang menyembuhkan, yang maha menyembuhkan. Jadi syariatnya ya aku di rumah sakit, tapi semuanya Allah yang menyembuhkan. Jadi itulah yang aku bilang, maka setelah ini aku jaganya dengan kayak tadi gitu, misalkan teman-teman dibagi-bagi aja ya gitu-gitu. 3 minggu di dalam kasur. Setelah bronkoskopi itu baru aku bisa ke kamar mandi, jalan tanpa batuk, tanpa segala macam gitu. Jadi terus kata dokternya jangan diet dulu. Memang aku dietnya salah sih gitu kan, terlalu ketat, terlalu keras, jadi akhirnya drop. Ini aja kan kita harus latihan jalan karena kan ini tuh pada kendor gitu ya, namanya orang bed rest lama banget kan. Aku tidak puasa karena harus minum obat kan ada beberapa jam pagi, setengah siang, terus sore, malam minum obat terus gitu. Nah itu jadi kalau sekarang udah minum obatnya udah normal pagi sama malam gitu. Nah sekarang jadi apa aja dimakanin karena berat badan ini segini ya. Dan kegiatan pun insya Allah nanti di awal bulan pun aku paling yang pagi-pagi aja dulu, yang kerjaannya yang sambil jemur, karena kan aku tuh AC mulu ya, nggak pernah ketemu matahari. Makanya sekarang ketemu matahari itu karena sakit aja. Biasanya mah ada AC, masuk AC mobil, studio AC, rumah AC, kamar AC. Jadi ya ada hikmahnya semuanya.
Semangat Nazar untuk cepat pulih dari sakit yang ia derita nyatanya tak luput dari alasan terbesarnya untuk bisa menikmati hari raya Lebaran ini bersama keluarga tercintanya. Kerinduan Nazar dalam merayakan hari Lebaran bersama keluarga kian mendongkrak semangatnya untuk segera sembuh dan berkumpul bersama dengan kedua orang tua yang sangat dicintainya. Lantas, seperti apa suasana Lebaran tahun ini yang dirasakan oleh Nazar? Benarkah pula di hari raya tahun ini dirinya berharap agar diberikan jodoh untuk pendamping hidupnya kelak? Lebaran 2023 itu tetap alhamdulillah, walaupun memang ada beberapa ujian gitu ya, termasuk yang teman-teman kemarin tahu mungkin aku taruh di Instagram, aku kurang sehat. Kemarin tuh karena beritanya kan kemana-mana, jadi aku bilang nantilah gampang Lebaran, aku ini maksudnya kasih keterangan, klarifikasi maksudnya kenapa nggak bisa terima teman-teman itu, karena memang kan peraturan di rumah sakit ini juga sulit ya, namanya rumah sakit kan juga punya ini sendiri, jadi aku tuh nurut. Kayak sekarang aja teman-teman aku minta maaf kenapa biasanya suka masuk ke atas, duduk apa, karena aku tuh nurut banget sama dokter. Kata dokter kan dari lagi mas sudah sehat tapi lagi pemulihan, jadi aku tidak pernah menyerah dalam segala hal. Kenapa? Karena buat aku gini, Tuhan kasih ujian, pasti ada solusinya. Oh ini diuji begini, pasti ada solusinya. Bohong nggak, tapi diuji dulu, sabar nggak gitu loh. Walaupun kita kadang-kadang juga suka nggak sabar ya, gimana sih ini, aduh kesel banget begini. Tapi, oh iya ya, mau marah nih, marah belum tentu sembuh, marah belum tentu selesai. Jadi aku akhirnya, ya Allah ya, minta yang terbaik, mana yang terbaik buat saya. Ya maksudnya, engkau tahu juga apa yang menjadi kewajiban saya sebagai anak gitu, dan sebagai keluarga yang memang aku tuh kayak sekarang aja nih, kata adik-adik jangan capek-capek, jangan gini-gini, nggak bisa, aku harus gerak karena nanti jadi nggak oke gitu. Ya kan kita nggak tahu habis dari sini tiba-tiba ada jodohnya kan. Cuman aku belum buka hati, tapi kalau sekarang buat aku ya, kalau memang ada jodohnya, mau sekarang, mau besok, mau lusa, yang jelas aku harus bertanggung jawab kalau bawa anak orang gitu. Makanya aku harus bekerja, bertanggung jawab karena kita bawa anak orang. Kalau aku prinsipnya gitu. Anak Yunasa sendiri belum buka hati seperti apa sih? Kalau sekarang aku sudah mempersilahkan ke mama, ke abah untuk silakan kalau mau mendoakan anaknya. Maksudnya dari dulu juga mungkin mendoakan, cuman dari akunya mungkin belum, enggak lah nanti aja dulu, nanti juga. Tapi kalau sekarang aku sudah, nggak apa-apa kalau mau ada jodohnya, tapi menurut aku jodoh yang sekarang itu yang terbaik pertama dan terakhir. Tuh, cuman kalau aku gini, yang jelas gini, mana aja yang jadi jodohnya nanti, buat aku terima, tapi dengan mintanya aku yang ini yang terakhir gitu. Karena buat aku sekali lagi pernikahan itu bukan permainan, bukan buat pesta hoba-hoba gitu. Pesta oke, tapi aku nggak bisa yang ntar, nggak bisa. Aku nikah yang sekarang ya udah selamanya gitu aja gitu. Gimana bro? Ya, mudah-mudahan secepat mungkin. Ya, cuman kita kan nggak, harus sebagai orang tua nggak tahu, hanya mendoakan. Bilangnya si A, si B, tapi nggak ada yang jadi. Mudah-mudahan nih dari suaranya Nazar sendiri, insya Allah udah ada, cuman belum ngomong. Kalau jodoh aku selalu. Ya waktu. Cuman aku emang bilang tadi pas sholat, ya Allah, kalau sekarang mau ditunjukin jodohnya silahkan. Jadi aku nggak pernah doa seperti itu, tapi kali ini aku doa seperti itu karena oke deh, kayaknya gitu. Maksudnya, tapi aku tuh memang kenapa kalau tadi misalkan kenapa kok kerja sekeras itu? Karena aku rasa banyak yang aku urusin. Terlebih menikah, bawa anak orang itu buat aku, bagaimana caranya dia menjadi sama kita tuh malah jadi happy, malah jadi nyaman, bukan malah kok begini ya, aduh rumah tangga malu kok jadi gini. Maksudnya jangan seperti itu, karena aku selalu maunya yang happy, yang mawadah warahmah gitu. Jadi yang bukan sakinah mawadah warahmah itu cuman ya sakinah mudah-mudahan sakinah mudah, bukan, tapi memang
perjalanannya pun juga gitu. Jadi ya semoga kalau akunya udah buka hati mungkin entah sekarang, entah tahun depan gitu kan. Bukan trauma, cuman berusaha untuk mencoba ini lagi apa? Kayak belajar akunya. Siapa tahu aku belum baik, belum oke, jadi aku belajar untuk oh ini gue kayaknya harus belajar lagi. Nah kemarin tuh belajar kali ya, maksudnya belajar nanti gimana kalau menikah lagi, gimana kalau nanti tiba-tiba Tuhan kasih anak lagi, kan kita nggak tahu gitu, rezeki gitu ya kan.